Selamat malam Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Marianus Breno Mulyadi, mahasiswa program studi Sosiologi semester 7 kelas A. Kali ini dalam mata kuliah Sosiologi Terapan yang akan membahas buku ke-7 tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi, di mana dalam bab 1 lebih memperkenalkan konsep dasar tentang identitas, di mana tujuan dari bab ini bukanlah untuk memberikan jawaban akhir atas pertanyaan apa itu identitas, melainkan lebih untuk menghadirkan sudut pandang yang berbeda yang digunakan untuk mendefinisikan konsep khususnya dalam konteks masyarakat informasi, serta hal ini berawal dari penggambaran bagaimana konseptualisasi ini dapat dilakukan dengan cara berteori tradisional yang dikenal oleh kalangan akademisi yang dapat digunakan untuk membantu memahami konsep-konsep tersebut. Di bab 2 lebih sering menggambarkan bagaimana masing-masing pendekatan yang telah dioperasikan dengan menghadirkan serangkaian model dan penjajian skenario berdasarkan perspektif dan isu yang berbeda yang relevan dengan subjeknya, sehingga infrastruktur pengetahuan web 2.0 yang berkolaborasi dengan FIDIS yang memprioritaskan untuk memfasilitasi konsepsi identitas oleh sekelompok ahli yang memperkenalkan cara tentang alat baru sosial yang berasal dari web 2.0 yang digunakan untuk membangkitkan kecerdasan para ahli dari berbagai cakrawala sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna dan praktis tentang subjek. Pada bab 3 memperkenalkan konsep orang dan identitas virtual. Di dalam pekerjaan FIDIS, konsep orang maya telah diperluas untuk menjelaskan dan memahami bentuk-bentuk identitas baru dalam masyarakat informasi yang kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Seperti layaknya virtual identitas ada di dunia maya yang merupakan salah satu produk dari pikiran atau pencitraan, di mana hal ini memungkinkan pendeskripsian tentang dunia digital yang terpadu dari banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaan baik avatar, nama siaran, kategori, profil, badan hukum, dan lain, serta sistem hukum di sini memiliki pengalaman panjang dalam menggunakan identitas abstrak untuk mendefinisikan aturan, kategori, dan sejenisnya untuk mengaitkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum kepada orang-orang yang dapat dianggap sebagai contoh identitas abstrak ini di situasi tertentu, sehingga model yang dikembangkan dalam FIDIS dapat diuraikan yang di dalamnya menggambarkan beberapa konstruksi dengan memperkenalkan model atau aplikasi ke nama samaran yang dijelaskan dalam perspektif hukum yang mempunyai kepercayaan dalam hal untuk dieksplorasi, sehingga hal ini beralih ke teknologi untuk memfasilitasi pengolahan identitas yang berkaitan dalam bab 4, sehingga menganalisis ID teknologi tinggi dan teknologi baru. Perkembangan teknologi tak dapat disangkal telah merasuki setiap aspek kehidupan, sehingga cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak luput dari dampak perubahan ini, sehingga kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih melalui obligasi daripada pilihan, untuk halnya fungsi dari dalam masyarakat sehari-hari yang memberikan kenyamanan dengan risiko dan tantangan yang lebih mudah, sehingga akar dari teknologi manajemen identitas dan sistem yang digunakan untuk mendukung aktivitas sama halnya seperti melindungi informasi digital seperti inskripsi kunci publik dan tanda tangan digital, serta peran biometrik yang berkembang namun agak kontroversial dalam identifikasi dan autentifikasi, sehingga hal ini mempertimbangkan lanskap teknologi terkait identitas baru yang telah berubah, yang mengeksplorasi lebih jauh teknologi yang muncul dengan kemungkinan nampaknya dalam waktu dekat untuk masa depan jangka menengah. Hal ini merupakan
independen, kesadaran publik, serta menawarkan kenyamanan dengan potensi biaya privasi dan implan manusia yang secara mengejutkan telah dikembangkan di bidang medis konteks dan tampaknya menjadi langkah besar berikutnya dalam hubungan-hubungan yang kita harus kembangkan dengan teknologi. Beralih ke bab 5, yaitu ke teknologi yang lain terkadang diremehkan terkait manajemen identitas, sementara sistem manajemen identitas untuk internet telah diperdebatkan secara intensif, sehingga manajemen identitas dalam aplikasi seluler telah berkembang, dan selama hampir 20 tahun terakhir, teknologi seperti ini terus berkembang melalui sistem global untuk komunikasi seluler dan dengan identitas pelanggan. Infrastruktur identitas modul adalah fondasi bagi banyak ponsel baru dan aplikasi serta layanan terkait manajemen identitas. Hal ini termasuk layanan berbasis lokalisasi yang menawarkan layanan yang disesuaikan dan kenyamanan bagi pengguna, misalnya aplikasi pencari teman, dan peluang pendapatan baru bagi penyedia layanan, misalnya periklanan berbasis lokasi. Namun, peluang dan teknologi sepertinya tak dapat habis mudah dikelola, karena ada tantangan muncul ketika melihat aspek mobilitas dan lanjutan identitas seperti privasi, regulasi, aspek sosial budaya, dan ekonomi. Dalam hal ini, mobilitas dan identifikasi bersifat interdisipliner dalam waktu dekat dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan belajar dari berbagai bidang tantangan, sistem komunikasi seluler yang baru dapat dibuat sehingga memungkinkan lebih banyak penyediaan layanan yang menjadi privasi dan penanganan seluler yang lebih transparan terhadap identitas, sehingga hal ini menyajikan analisis sifat-sifat spesifik dari identitas seluler yang mengarah ke deskripsi perspektif tentang mobilitas dan identitas. Kemudian, analisis yang lebih dalam tentang aspek teknologi jaringan seluler memberikan dasar untuk melihat lebih dekat dari perspektif hukum pada masalah seperti perlindungan data, sosiologis, dan perspektif ekonomi. Salah satu aspek kunci dalam manajemen identitas yang efektif dan efisien adalah interoperabilitas yang menjadi fokus dari bab 6, yang membangun sistem yang dapat dioperasikan adalah sebuah operasi kompleks yang melampaui keterkaitan teknis dan dari database dan sistem, sehingga hal ini memunculkan kebutuhan untuk mengkomunikasikan data di berbagai domain untuk tujuan tertentu, seperti halnya mentransfer data yang memungkinkan merupakan tantangan dari teknis secara protokol, standar, format, dan sebagainya yang berbeda sebagainya. Namun, tantangan yang paling sulit terletak pada rekonsiliasi dan penyelarasan tujuan, penggunaan, dan perubahan lain yang diakibatkan oleh transfer data tersebut. Perubahan dalam kepemilikan data dan perwakilan berpengaruh pada struktur kekuasaan, peran dan tanggung jawab dan mempunyai risiko tertentu. Dalam hal ini mempunyai tujuan adalah untuk mengembangkan file pemahaman tentang interoperasional yang seperti area manajemen identitas yang mengusulkan konsepsi interoperasional 3 kali lipat dalam melibatkan komponen teknis, tapi juga memiliki kebijakan formal, hukum dan peraturan, serta aspek perilaku dan budaya informal, serta menjadi implikasi penting yang terkait dengan berbagai pribadi dalam penyediaan government, healthy, dan layanan terkait. Beberapa tantangan paling kritis untuk masa depan identitas dalam masyarakat informasi harus ditempatkan dalam dominan terkait pembuatan profil otomatis menjadi focal point bab 7, di mana teknologi profil memungkinkan pembangunan dan penerapan profil grup yang digunakan untuk penargetan atau
untuk merupakan syarat mutlak untuk realisasi visi intelijensi yang merupakan satu-satunya jawaban yang layak untuk peningkatan informasi yang melebihi dan tampaknya menjadi alat yang sangat menjanjikan untuk pemilihan informasi yang sangat relevan dan berguna, sehingga sifatnya tidak terlihat dan karakter yang menyebar dapat mempengaruhi prinsip inti demokrasi dengan supremasi hukum, terutama privasi dan non-diskriminasi. Hal ini menyarankan untuk perlindungan terhadap rezim perlindungan data yang berfokus pada perlindungan data pribadi, sehingga mengembangkan kerangka kerja aturan hukum yang tertanam secara teknologi menjamin transportasi profil itu untuk mengizinkan dan mengakses data nama yang menjadi konteks dalam identitas dan dalam transaksi komersial. Demikian dari saya, terima kasih.